Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kau minta, mintalah kepada Allah, dan jika kau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Maka seorang berusaha, kalau ada masalah apapun, jangan lupa pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berdoa, dan doa itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, itu adalah suatu ibadah. Ya, doa itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah malu minta kepada Allah. Minta aja. Bahkan dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, kata Nabi SAW, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakana alihi idzan qata." Mintalah kepada Rabbmu meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalmu jika tali sendalmu putus. Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kita punya hajat kecil, minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Makanya Nabi yang mengajarkan kita dalam melakukan kegiatan apa saja berdoa kepada Allah. Mau keluar rumah berdoa kepada Allah, bangun tidur berdoa kepada Allah, pergi masuk WC ada doanya, keluar dari WC ada doanya, masuk pasar ada doanya. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau bergaul dengan istri ada doanya, makan ada doanya, selesai makan ada doanya. Nabi berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya. Fa aslih li sya'ni kullah, luruskanlah, mudahkanlah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfatain, dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Maka seorang latih diri untuk minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, ya, kita menghinakan dirinya. Allah semakin kita minta, dia semakin senang dengan kita, semakin mencintai kita. Oleh karenanya hamba Allah yang paling banyak meminta Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu bahwasanya Allah Maha Baik, dan dia tahu dia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mensifati dia dengan hambanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Allah mengatakan, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dalam kondisi seperti ini Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak. Segala puji maha suci Allah yang perjalankan rasulnya, tidak, tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah menyempurnakan ubudiyah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala haji wada disebutkan Rasulullah SAW berdoa. Dari setelah salat duhur dan asar jamak takdim, Rasulullah SAW berdoa sampai terbenam matahari. Angkat tangan berdoa kepada Allah. Di bawah terik matahari Nabi berdoa, di atas ontanya. Sampai tangannya diangkat ke arah langit minta kepada Allah. Kuat Nabi berdoa. Nanti kalau antum hajian, antum lihat, tidak semua orang kuat untuk berdoa. Sebagian orang berdoa 10 menit sudah bingung minta apa lagi. Ya Allah, lunasi hutangku. Ya Allah, apa lagi kalau laki-laki? Ya Allah, istriku masih melarang. Melarang apa? Wallahu alam. Ya Allah, ya pokoknya kita minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, kembali lagi. Ya Allah, lunasi hutangku. Utang berulang-ulang diminta. 10 menit sudah bingung minta apa, karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang mengenal kebutuhan kita. Nabi kuat berdoa berjam-jam. Saya pernah haji dengan sebagian para ulama, subhanallah, saya lihat ada sebagian syekh mojok berdoa berjam-jam nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah di dunia, apalagi di akhirat. Butuh kepada Allah tatkala menghadapi sakaratul maut, butuh kepada Allah tatkala dalam alam barzah, butuh kepada Allah tatkala di padang mahsyar, tatkala melewati sirat, mengerikan semuanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita perlu doakan diri kita, doakan orang tua kita, istri kita atau istri-istri kita, anak kita dan anak-anak kita. Banyak yang mau kita doakan. Berikutnya orang yang paling banyak meminta kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berdoa kepada Allah. Maka Nabi berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Beda dengan manusia, kalau kita minta kepada dia, pertama dia senyum-senyum bantu, hari kedua dia mulai enggak senyum meskipun bantu, hari ketiga mulai semerawut mukanya, hari keempat mulai tidak bantu, hari kelima kita diusir. Manusia seperti itu. Kenapa? Meskipun dia kaya raya, tatkala dia merasa Anda mulai mengambil hartanya, dia pasti enggak suka sama Anda. Padahal dia kaya raya.
Kita pun gak enak minta sama orang karena kita tahu finansial dia, aset dia terbatas, kita tahu. Betapapun kayak dia. Saya punya teman misalnya punya uang triliunan, saya pun gak berani minta-minta dia terus karena saya tahu bagaimanapun uangnya banyak, dia pasti punya kebutuhan juga banyak. Finansial dia terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ngapain kita malu? Allah tidak ada kekayaan tanpa batas, Allah kekayaan tanpa batas. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, lau ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atai kulla wahidatin mas'alatah ma naqasa min mulki syai'a. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan, jin juga dikumpulkan seluruhnya, berkumpul pada satu tempat, semuanya minta kepada Allah dan semua doanya dikabulkan. Satu minta, ya Allah saya minta istana, minta ini. Satu hari minta atau enggak berhenti, Allah kabulkan seluruhnya, semuanya Allah kasih demikian. Tidak mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya sedikit.